Emang bener ya kalau udah divaksin nggak bakal kena corona katanya gitu? Oh, enggak. Jadi gini, vaksin itu tujuannya untuk masukkan data ke tubuh kita supaya nanti kalau virusnya masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan langsung ngeluarin antibodi. Gitu. Jadi tujuannya ada di dalam tubuh kita, bukan di luar tubuh. Ya. Jadi kalau kita sudah punya pernah divaksin atau lewat infeksi alami, karena imunisasi atau memberikan kekebalan kepada manusia itu bisa lewat dua cara. Satu lewat vaksin, dua lewat infeksi alami. Bedanya apa? Kalau lewat infeksi alami ya sakit dulu lah, seminggu. Sudah itu antibodinya keluar. Kalau vaksin nggak sakit, tapi keluarnya lebih lama, 2 minggu baru keluar. Sudah vaksin. Nah, sesudah ada data di sel memorinya, maka pas kapan saja kita kena untuk infeksi yang kedua, ketiga, keempat, ke-50, ke-400 misalnya. Maka begitu mereka masuk, virusnya masuk ke dalam, ya langsung ditangani sama antibodi dalam waktu 24 jam. Bukan dalam 7 hari, bukan dalam 14 hari. Itu inti dari ilmu kekebalan atau imunologi. Jadi pertanyaannya kalau misalnya saya sudah divaksin, apakah saya bisa kena virus lagi? Pasti kena virus lagi. Nggak mungkin enggak. Orang virus ada di mana-mana ya? Ya, virus ada di mana-mana. Nah, cuman kalau nanti misalnya masuk ke tempat kita, ya nggak akan membuat kita sakit. Langsung keluar antibodinya. Dan pada saat antibodinya keluar, apakah bisa nular? Ya nggak nular loh, virusnya dihabisin sama antibodinya. Selesai. Seperti itu. Syarat utama untuk vaksin adalah harus dalam kondisi sehat. Kalau sakit gimana? Ya ditunda sampai sehat. Kalau yang virusnya bermutasi, ini kan kita suka dengar virusnya bermutasi menjadi lebih ganas, itu gimana? Ya, nah kita harus lihat dulu mutasinya mutasi di mana. Jadi kalau saya bayangkan cangkir ini virusnya, kemudian ini bayangin aja sih, ya kan? Ini yang spike S-nya nih di sini kan, spike S-nya. Jadi yang kalau virus gini terus ada duri-durinya itu kan. Ini bayangkan ini spike S-nya. Nah, yang dinamakan mutasi kita harus tanya, mutasi di daerah mana? Kalau yang ada sekarang seperti B117 itu menunjukkan bahwa virus ini punya variasi yang berbeda di sedikit di bagian reseptor binding domainnya, di bagian spike S-nya, di sini saja. Mungkin saya perlu tisu di situ, oke? Nah, supaya akan lebih jelas, oke? Ini sih tisu, terus kemudian ini tak jelas, gitu. Biar nempel. Di sini, biar nempel. Iya, kan? Saya punya 2, oke? Dua virus. Sekarang perubahannya di mana? Perubahannya ada di sini saja. Jadi mutasinya hanya terjadi di spike S. Apa perbedaannya ini dengan ini ya? Yang satu ini mengalami perubahan, yang sini tidak. Tapi keseluruhan dari 2 ini tetap satu gelas toh, tetap virus yang sama. Sehingga yang terjadi apa? Kalau misalnya yang masuk ke tubuh kita virus ini, katakanlah belum bermutasi. Sebelum 14 Februari itu tidak ada infeksi B117 itu tidak ada, ya kan? Terus ini masuk ke tubuh kita, plak gitu kan. Kemudian nanti tubuh kita akan merespon antibodi terhadap keseluruhan gelas ini kan. Nah, antibodi itu jangan dibayangkan satu gelas, satu antibodi huruf Y ini nempel bleng gini itu enggak. Atau mungkin dia hanya nempel di protein ini, tidak. Antibodi akan nempel ke sini, nutupin ini semua, seperti semut. Jadi bayangkan semut ngerubungin ini semua, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini gitu kan. Tapi semutnya ini spesifik terhadap setiap bagian protein atau asam amino dari setiap tempat yang ada di sini. Nah, ini masuk, kemudian nanti akan direspon antibodi, merubungin semut. Nah, kemudian sudah itu kan kita kebal, punya data sel memori toh, ingat tadi? Nah, kemudian ini masuk virus yang baru. Yang terjadi apa? Antibodi yang tadi akan keluar, nyerubungin ini semua kecuali yang berubah ini toh. Karena nggak cocok. Apa yang terjadi sesudah merubungin di sini? Ya sesudah ada ikatan virus dengan antibodi di sini, maka nanti akan ada makrofag gede banget makan, bleng gitu. Sudah itu virusnya hancur. Dan nanti dari makrofag yang sudah dimakan itu dia akan mengeluarkan potongan-potongan virus yang sama seperti tadi, termasuk potongan ini tadi. Dia akan keluar, ini nanti akan mancing antibodi lagi untuk mengenali. Sehingga orang yang sudah pernah kena tadi, pernah kena virus awal, dia tetap akan kebal sesudah kena virus yang dianggap mengalami mutasi yang di ujung reseptor binding domain tadi. Dan kemudian minggu depannya, maka tubuh akan mengeluarkan anti untuk potongan kecil ini. Antibodinya spesifik untuk ini. Berarti kalau tadi misalnya ini 100% sama toh, masuk. Ini 98% sama, 2% ada di sini. Dia tetap akan makan di sini, ya kan, nutupin di sini, kemudian dihancurkan sama makrofag. Yang 2% apa? Ya nggak apa-apa, biarin aja. Nanti minggu depan keluar lagi ini. Jadi tubuh kita akan punya antibodi terhadap ini, keseluruhan termasuk bagian ini, plus ini. Jadi makin kita banyak kemasukan jenis-jenis virus, antibodi makin banyak. Makin lengkap, iya. Benar. Dan itu yang terjadi dengan kasus yang sekarang. B117, 2 orang selamat, tidak ada apa-apa. Sakit, ya udah sesudah itu sembuh. Karena berarti cuma 2% itu tadi ya? Iya, betul. Perbedaan virus dan bakteri serta cara menyembuhkannya bagaimana? Virus itu ukurannya 100 nanometer rata-rata. 1 nanometer itu 1/10 juta sentimeter.
kecil sekali virus itu. Jadi kalau virus segini kecil, ya kira-kira segini. Nah kemudian bakteri ukurannya gede sekali, 1000 kali lipat daripada virus. Sehingga kalau misalnya ini virusnya sekecil ini, maka bakteri akan sebesar meja ini. Padahal di virus yang sekecil ini, nanti akan diserubungi lagi oleh antibodi yang lebih kecil dari ini. Oke? Oke. Iya. Itu sebabnya untuk menangani virus perlu antibodi. Karena jumlahnya terlalu kecil. Nah, sementara untuk bakteri, ukurannya lebih besar, sehingga dia hanya bisa dihancurkan pakai antibiotik. Ditambah obat dari luar untuk masuk ke dalam. Kalau virus, tidak ada antibiotik yang bisa dipakai untuk virus. Antibiotik hanya untuk bakteri. Sehingga bisa diobati dari luar, tergantung jenis bakterinya. Beda bakteri, beda antibiotik. Sementara kalau virus, hanya bisa ditangani oleh antibodi dari dalam tubuh kita. Dan antibodi itu nanti akan ada respon alami di situ. Untuk mengenali, kemudian mengeluarkan. Dan untuk mengeluarkan antibodi dalam jumlah yang cukup banyak, perlu vitamin E dan vitamin C. Udah itu aja. Mekanisme penanganan penyebaran virus itu seharusnya gimana ya? Minimal kita bisa tahu prosesnya seperti apa. Saya masih bingung katanya gitu. Jadi kita harus tahu dulu bahwa virus hanya bisa disebarkan dari orang yang sakit. Gitu loh. Kenapa orang yang sakit? Ingat tadi kan virus pertama nempel dulu nih di hidung. Pada saat nempel di hidung belum sakit tuh ya. Baru nempel saja di hidung. Karena virus ini COVID ini punya sifat yang aneh, bisa nempel di hidung itu. Nah nanti kalau misalnya jumlahnya udah banyak sekali, baru nanti masuk ke dalam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai masuk ke dalam ya nggak ngerti tergantung seberapa banyak yang masuknya kan gitu. Kemudian akhirnya dia nanti akan masuk ke dalam. Nah, sesudah dia masuk ke dalam, nanti dia dari 10 jadi 100 jadi 1000 karena reseptornya ada di tempat tadi, di jantung, di alveolus, kemudian di ginjal sama di ileum, di usus halus. Baru dia bisa jadi bertambah banyak. Kalau virusnya banyak, melebihi jumlah daya tampung tubuh di dalamnya, maka dia akan dikeluarkan, itu namanya shedding. Untuk mengurangi jumlah virus yang ada di dalam tubuh. Nah, pada saat terjadi shedding, jumlah virusnya banyak sekali dan jumlah antibodinya kurang. Dan itu hanya akan dialami oleh orang-orang yang sakit. Yang sakit karena virus ya. Jadi bukan nanti ketempelan di sini, terus orangnya kena epilepsi gitu, terus dianggap sakit, itu tidak. Orang sakit kena virus, maka akan diawali dengan demam. Bukan dari positifnya, tapi dari demamnya. Dihitung dari demam awal. Nanti antibodi keluar 7 hari sesudah itu. Berarti durasi 1 sampai 7 hari. Kalau dia masih demam dan masih terus sakit, terus apa yang mau ditularin? Kalau orang sakit antibodinya sedikit, virusnya banyak. Sehingga dia akan disedingkan. Nah, di mana lokasi yang banyak orang sakit? Ya di rumah sakit. Sehingga penyebaran paling banyak di mana? Ya di mana ada tempat banyak orang sakit. Nah itu. Nah kalau orang sakit supaya dia nggak nyebar-nyebar gimana? Ya di rumah, makanya disuruh istirahat di rumah gitu, supaya nggak nyebarkan. Nah kalau misalnya dirawat di rumah, apa yang harus dilakukan? Ya tetap kita rawat seperti biasa. Jadi ya dikasih, ingat ya, virus hanya bisa ditangani pakai antibodi. Antibodi bisa dinaikkan pakai vitamin E, vitamin C. Terus istirahat, makan, minum yang normal. Kemudian sering bersihkan lokasi tinggalnya yang sakit. Jadi sering ngepel lantainya sehari sekali, terus spray sama sarung bantal gulingnya itu juga sering dicuci. Nah itu yang bisa dipakai untuk nangani. Nah kalau misalnya kita keluar gimana? Kalau keluar ya kita pakai masker gitu kan. Tapi maskernya jangan dipakai terus-terusan. Kenapa? Karena kalau kita di dalam lingkungan kemudian ada banyak sekali virus di situ, nanti nempel di maskernya, maka yang terjadi kalau dari samping kita bernapas gini, virusnya nempel di masker kan ya, kita bernapas masuk keluar gitu aja kan ya, lama-lama kita jadi kena di sini. Jadi yang bagus kalau kita pakai masker sesudah selesai dari kerumunan itu ya dicuci, pulang ke rumah dicuci, ganti lagi. Nanti pulang dari rumah cuci hidung pakai garam untuk melepas jadi resiko ketularan dari maskernya karena nggak pernah diganti hilang karena dicuci gitu, karena kita sering ganti masker. Terus nanti cuci hidung pakai air garam untuk melepas virusnya. Jadi kita kan udah double nih.
sumbernya udah dihilangin, terus nanti yang mungkin nempel dihilangin gitu. Terus mandi deh sampai rumah, udah gitu aja. Oke. Nah, kalau ngomongin masalah penularan, waktu aku positif, Ya. Pak De juga kan bimbing aku ya. Jadi suami aku selama aku positif itu ternyata nggak tertular. Iya. Nah, itu gimana tuh Pak De? Mungkin suaminya punya ilmu khusus misalnya. Iya. Jadi nggak gini. Jadi ingat loh, pas waktu Terina tertular kan pasti ngambil swabnya kan dari hidung. Dari hidung ya. Oke, dari hidung, oh akan kebaca positif. Oke, tapi kemudian mengalami demam juga. Ingat kan, mengalami demam juga beberapa hari. Kalau kita hanya mengacu kepada infeksi single, satu virus saja, ya mungkin kita akan bisa berasumsi bahwa, oh Terina kemarin emang ketularan COVID dan sedang dalam posisi shedding, kan gitu. Kalau dulu kita pernah bikin video juga kan Pak De yang cerita tentang kalau orang sakit itu, demam itu, flu, bersin atau apapun, jadi penyebabnya bukan cuma satu hal kan, jadi belum tentu virus tok gitu. Iya, bisa Jadi banyak. bisa demam itu kan bisa disebabkan hal yang lain kan Iya. Pak De. Nah, kalau misalnya demamnya kayak Terina misalnya tadi kan, 4-5 hari terus-terusan gitu kan, mungkin itu karena virus. Permasalahannya adalah virus yang menyerang di saluran nafas itu tidak hanya COVID saja. Ada corona, oke, yang sekarang COVID, ada flu, orthomyxovirus, ada parainfluenza, paramyxovirus, ada selesma, rhinovirus, ada juga adenovirus, human respiratory syncytial virus. Paling tidak ada 6 virus lain yang bisa menimbulkan demam dengan gejala yang sama selain COVID. Karena yang ditesnya pakai COVID aja, jadi maka untuk kembali COVID aja. kecuali kalau kita tes sama yang lain-lain ya. Iya betul. Iya. Ada peristiwa yang menarik juga. Waktu itu anak saya pernah juga ngalami bersin, terus pilek, demam, persis kayak Terina itu. Iya. Badannya nggak enak gitu kan. Terus kita coba di swab hasilnya negatif. Nah kenapa? Ya kemungkinan memang dia bukan karena virus itu, mungkin kena flu. Dan bukankah sejak ribuan tahun yang lalu juga semua manusia juga kena flu kan? Iya. Jadi kita harus mengembalikan lagi ke dasar ilmu kesehatannya. Jadi bahwa mixed infection itu sangat mungkin terjadi. Bahkan dari satu sampel itu selalu akan ada virus lain yang ada di dalam satu sampel itu, bukan hanya COVID saja. Ini kita belum ngomong infeksi bakteri, kita belum ngomong kayak TBC, kita belum ngomong mengenai masalah asma, kita belum ngomong apalagi penyakit jantung, penyakit ginjal, dan lain sebagainya. Jadi kita harus milah-milah semua penyakitnya dan jangan hanya terpacu pada swab dari hidung saja. Yang seharusnya kalau untuk PCR, rapid test antigen itu memang haruskah dilakukan setiap mau perjalanan misalnya, terus mau bekerja rutin gitu setiap minggu, dan bahkan yang sudah positif pun juga masih harus melakukan tes itu. Apakah itu perlu? Jadi gini, rapid test ya, kita ngomong rapid test. Oke, rapid test untuk antigen. Rapid test antigen itu hanya untuk menunjukkan kondisi pada saat diambil. Jadi kondisi misalnya di sini kan? Iya, kondisi pada saat rapid test itu diambil berdasarkan kondisi yang ada di hidung. Jadi misalnya saat ini kita rapid test misalnya, ya kan, berdua dari hidung gitu kan. Oh, negatif. Tidak akan ada yang jamin nanti 10 menit lagi kita tetap negatif. Iya. Kita keluar, terpapar lagi, kena nempel di sini, bisa jadi positif. Atau misalnya, oh saya sekarang di swab, oh kemudian positif misalnya. Kemudian saya pulang ke rumah cuci hidung. Ya mungkin 15 menit lagi jadi negatif lagi, kan gitu. Jadi rapid test hanya menunjukkan kondisi pada saat diambil. Dan kita harus ingat bahwa khusus untuk virus ini ya, untuk virus COVID ini, dia punya kemampuan untuk menempel dengan kuat di lapisan mukosa hidung. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi nanti kalau ada orang sehat, ketempelan, diambil, ya jadi positif. Orang jantungan, diambil, ya jadi positif. Orang epilepsi, diambil, itu terjadi positif. Itu loh. Iya. Karena yang menentukan itu bukan masalah apakah hasil swab ini atau tidak, demam atau tidak, gitu loh. Iya.